guru dalam jabatan yang sudah menunggu, yang sudah lolos pretest dan lain sebagainya, itu apa saja? Terobosan apa sih yang dilakukan oleh Ditjen GTK untuk guru-guru dalam jabatan dan juga untuk guru-guru yang calon guru ya, yang ingin mengabdikan diri, mendedikasikan diri menjadi guru. Silakan bertanya, jangan ragu-ragu, saya pasti akan menjawab. Dan nanti kalau Mas Direktur sudah ada, saya akan undang beliau ke sini bergabung bersama saya. Iya, ini sudah ada nih ya, dari Pak Muhammad Agus Salim. Halo Pak Muhammad Agus Salim, apa kabar Pak? Bapak ya, sehat ya Pak ya? Semoga Bapak terus bersemangat menjalankan tugas sebagai guru. Ini juga ada dari Bu Resti Meliani. Halo Ibu, halo juga. Sehat selalu ya Bu. Semoga Ibu terus bersemangat menjalankan, mendidik anak bangsa. Nah, dari Pak Muhammad Agus Salim pertanyaannya adalah, kenapa PGSD hanya guru kelas SD? Tidak bisa lintas jenjang. Yang PAUD kok bisa ya jadi guru kelas SD? Pertanyaan yang bagus sekali. Jawabannya tentu sebenarnya sejak tahun 2022 kami sudah membuka pendaftaran untuk PPG, program PPG Prajabatan. Linearitas untuk bidang studi guru kelas SD memang spesifik hanya dapat dipilih oleh S1 PGSD atau PGMI. Namun dengan jumlah kekosongan guru kelas SD sangat besar. Jadi sebenarnya itu kalau sekarang guru PAUD itu bisa mengajar SD, lalu guru-guru mata pelajaran yang linear untuk ngajar SD itu boleh daftar di SD. Itu sebenarnya karena ada kekosongan yang luar biasa besar pada guru kelas SD. Jadi bagi teman-teman lulusan S1 PGSD, bukan yang kami buka itu mengambil porsinya S1 PGSD, tetapi memang jika semua S1 PGSD daftar itu masih kosong, sehingga karena kekosongan yang demikian besar maka belum dapat dipenuhi oleh lulusan PGSD atau PGMI, sehingga sejumlah prodi S1 kependidikan dapat dilinearkan dengan bidang studi guru kelas SD. Ini bukan cuma ngawur ya linearitas ini, karena kalau Bapak Ibu tahu, bagi sertifikasi mata pelajaran yang diajarkan di SD itu kalau dia pada saat mencari pekerjaan ya, kalau sudah punya sertifikasi dia sudah linear, aturannya sudah ada, mereka linear untuk mengajar di SD. Oleh karena itu sekaligus agar mereka belajar pedagogi guru SD, maka S1 yang mata pelajarannya ada tersedia di SD, sementara ini linear untuk SD. Sampai kapan ya? Sampai supply demand ini terpenuhi gitu ya. Kebijakan yang terbaru adalah kegawat daruratan guru SD dapat kita atasi dengan linearitas yang sudah kita sempurnakan saat ini. Contohnya apa ya? Pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan juga PG PAUD itu linear dengan SD. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab Bapak Ibu semuanya terkait dengan yang sekarang sedang Bapak Ibu gelisahkan gitu ya. Ini ada juga nih berikutnya dari Teacher Kirana, Bu Kirana ya, lulus PPG tapi jam sekolah induk sudah penuh. Ya Bu Kirana, jika jam mengajar sekolah di sekolah induk sudah penuh, walaupun memang mempunyai sertifikat pendidik, maka tunjangan profesi akan cair jika memenuhi persyaratan beban mengajar per minggu. Tentu kami saat ini kan sedang melakukan redistribusi guru. Harapannya adalah mereka guru-guru yang jumlah jamnya itu tidak terpenuhi akan kami redistribusi, maka harapannya semua guru bisa terpenuhi beban jam mengajar per minggu, sehingga setelah mendapatkan sertifikat PPG, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Masa depan PPG Prajab khususnya yang baru masuk 2024, setelah lulus akan seperti apa mekanismenya? Jadi kalau bagi prajabatan PPG yang setelah lulus akan memperoleh serdik, akan memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mengikuti dan lulus seleksi ASN P3K guru. Masa yang akan datang, lulusan S1 D4 yang linear bisa langsung mendaftar ya menjadi ASN tanpa ASN. Kalau sekarang kan kenapa kami sudah capek-capek kuliah S1 D4 kependidikan tidak bisa ngelamar ASN P3K?
kami sedang merancang program di mana nanti lulusan S1 D4 bisa langsung daftar menjadi ASN. Kemudian setelah mendapatkan penempatan, maka nanti akan menempuh pendidikan PPG setelah mendapatkan penempatan. Jadi ini kita sedang terus sempurnakan program ini. Sepertinya Mas Direktur sudah hadir nih. Ayo Mas Dir, bisa bergabung dengan saya di sini. Bagi saudara-saudara sahabatku guru seluruh Indonesia yang belum ketemu dengan Direktur PPG, ini beliau orangnya ya, ganteng ya, masih muda. Ya Mas Direktur, gimana, sehat semua? Sehat Bu Tijan, semoga Ibu juga selalu diberikan kesehatan. Mas Dir ini selalu dicari-cari para guru yang lagi penasaran nih sebenarnya kok kenapa sih GTK ini kok yang diurus guru PPG prajabatan saja. Kapan sih kami ini PPG dalam jabatan juga menjadi perhatian Bu Dirjen gitu ya. Ini mungkin kita bisa, Mas Dir juga bisa sampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan nih dari Aram Rahmat. Mas Direktur tolong dijawab. Maksudnya preferensi lokasi pengabdian itu apa sih Mas Dir untuk prajabatan? Apa sih maksudnya Mas Dir yang kemarin memberikan pengumuman ini ya Mas Dir? Siap Bu Tijan. Jadi belajar dari pengalaman yang lalu Bu Tijan. Iya. Di mana para LPTK penyelenggara PPG setelah meluluskan mahasiswanya, namun karena tidak sesuai dengan kebutuhan di daerahnya, akhirnya perlu ada distribusi lokasi dari di mana lulusan PPG prajabatan ke daerah yang lebih membutuhkan. Contoh dari Jawa Tengah, karena banyaknya mahasiswa yang mengikuti PPG prajabatan, banyak harus dikirim ke daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi dan Maluku misalnya. Nah, hal ini yang akan menjadi resistansi di pelaksanaan PPG ke depan, Bu Jen. Iya. Sehingga untuk pelamaran tahun 2024 kali ini peserta PPG prajabatan itu sudah disesuaikan dengan di mana nanti dia sekiranya akan mengabdi, Bu Jen. Ya, jadi kalau mereka mengisi preferensi misalnya Provinsi Lampung, itu maksudnya apa nih Mas Dir? Berarti dia akan siap setelah lulus PPG prajabatan akan ditempatkan di Provinsi Lampung. Harus bersedia ya? Ya, karena memang dia yang memilih lokasi itu. Boleh nggak misalnya saya ini dari Jawa Tengah memilih provinsi, memilih preferensi provinsi di Nusa Tenggara Timur? Boleh Bu Jin. Oh boleh. Selama dia memang ingin mengabdi untuk selanjutnya menjadi guru di wilayah tersebut, dia bisa kalau misalnya saya ngisi preferensi di Nusa Tenggara Timur, begitu lulus saya nggak mau, apa sanksinya Mas Dir? Kita di sini akan membuat perjanjian agar di mana dia nanti akan memilih preferensi itu akan menjadi perjanjiannya dia akan ditempatkan di daerah itu tersebut. Luar biasa sekali ya, ini terobosan dari Direktorat PPG supaya teman-teman itu sudah tahu dari awal nanti saya mau kepinginnya tuh ngajar di mana gitu ya Mas Dir. Siap. Terima kasih. Nah ini ada lagi pertanyaan PPG kategori B Bu, gimana kelanjutannya aja. Nanti Mas Dir akan jawab saya pertanyaan yang lain ya. Sekarang bagi guru, untuk Mas Heri Person, Pak Heri Person saya ingin jawab ya. Bagi guru dalam jabatan ya, ini kabar gembira nih semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya ya, yang sekarang sudah ada dalam database kami, maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024. Saat ini ya, siapa saja nih? Semuanya, kami sudah punya data hampir 600.000. Nah saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A, yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum. Sekarang bagi siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia untuk menjadi tersertifikasi, dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi, gitu ya Mas ya? Iya, siap.
Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas, Mas Direktur. Izin bertanya Bu, apakah dalam preferensi lokasi pengabdian akan ada sistem eliminasi? Ada nggak sih Mas? Sebetulnya bisa dibilang ada Bu Dijen. Jadi begini, dikarenakan nanti pada waktu LPTK menyelenggarakan PPG Prajabatan akan didistribusikan, lulusannya akan didistribusikan di sekolah tersebut, di daerah tersebut, maka pembukaan kuota PPG Prajabatan di setiap kampus itu sudah mempertimbangkan kebutuhan guru di tahun 2025 atau tahun ke depan, satu tahun berikutnya, memperhitungkan guru yang pensiun di daerah tersebut, sehingga masing-masing LPTK penyelenggara PPG Prajabatan kuotanya mempertimbangkan kebutuhan di tahun ke depan. Nah sehingga kuota pelaksanaan PPG Prajabatan itu juga akan ada sistem eliminasi Bu Dijen. Jadi kalau memang dibutuhkan 100 yang mendapat misalnya 150, kita tidak akan mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sekiranya nanti tidak dibutuhkan di daerah tersebut Bu Dijen. Oh gitu ya, terima kasih ya Mas Direktur. Jadi Bapak Ibu semua, tadi penjelasan dari Mas Direktur yang selama ini mengawal PPG ya, baik dalam jabatan maupun jabatan. Itu Bapak yang ASN belum serdik, masih adakah kesempatan PPG dalam jabatan? Semua guru ASN maupun non ASN ya kan Mas ya? Betul. Semua guru kami punya data, guru-guru di satuan pendidikan yang belum tersertifikasi jumlahnya 1,6. Dari 1,6 itu 300 ribunya adalah belum S1, 200 ribu dari Kemenak, 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat. Semua guru yang tadi saya sebut, baik ASN non ASN, saat ini mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan adalah menggunakan plat PMM, dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri, modul secara mandiri, dan tinggal mengikuti uji UKIN dan UP. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di Sadi yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini. Belajar yang baik ya nantinya. Kita akan segera buka ya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, nggak lama lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir. Bu, mohon PPG Prajapaut tambah kuota di NTP Bu. Gimana Mas Dir? Kita mempertimbangkan membuka jumlah kuota per masing-masing daerah di LPTK di penyelenggara PPG di regional tersebut, dengan telah mempertimbangkan kebutuhan guru di 1 tahun ke depan gitu. Yeah. Jadi jangan sampai nanti nambah kuota, namun kita hanya mencetak lulusan PPG Prajabatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan kuotanya, tidak dibutuhkan jumlahnya itu. Nah, sebetulnya semakin kita mempertimbangkan kuota pensiun tahun 2025 itu justru akan meningkatkan persaingan Bu Dijen antar sesama pelamar PPG Prajabatan. Nah sehingga itulah maka dampaknya akan kami harapkan peningkatan guru di tahun ke depan nanti Bu Dijen, karena ada persaingan ketika ingin mengikuti PPG Prajabatan. Mas, terima kasih ya penjelasannya. Ini ada pertanyaan nih di handphone saya nih, ada pertanyaan dari pertanyaannya, bocorannya kapan sih PPG Daljab akan dibuka tahun 2024? Tanya bocoran, kira-kira bulan apa sih Mas? Tadi Bu Dijen kan udah itu mengumumkan dalam waktu yang tidak ya. Jadi sabar ya, sebentar lagi kita akan buka yang sudah ada dulu berkategori yang sudah pernah lulus seleksi akademik ya. Betul. Itu jumlahnya 600 ribu, itu langsung kami panggil. Bagi yang belum semua yang lolos administrasi tanpa harus, satu lagi ya, tidak harus punya NPTK, itu boleh ikut PPG Daljab ya. Tunggu saja sebentar lagi. Izin Bu Dijen. Namun bagi yang belum lulus seleksi administrasi itu juga secara simultan dibuka kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi di provinsinya melalui BGP Bu Dijen di setiap provinsi. Ya, jadi seleksinya yang untuk PPG Daljab sekarang nggak ada lagi seleksi akademik Bapak Ibu, hanya seleksi administrasi. Jadi yang sudah lolos seleksi administrasi 600 ribu, 500 ribunya yang belum lolos seleksi administrasi nanti akan terus dibuka. Bapak Ibu memenuhi
ketentuan-ketentuan administrasi yang ada itu melalui Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak di ibu kota provinsi masing-masing dalam waktu dekat ya. Jadi nanti semua guru yang tadi saya sebut punya kesempatan untuk ikut PPG Daljab. Jangan khawatir, kamu juga sudah ngobrol kok dengan DJA untuk tunjangannya. Kemungkinan untuk semua guru yang lolos untuk mendapatkan tunjangan. Karena kami ingin semua guru sejahtera, semua guru yang sudah mengajar lama itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan. Itu adalah misi kami melalui PPG Daljab ini. Ini ada pertanyaan berikutnya yang juga sudah masuk. Bu, izin bertanya, kalau ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris, terus ikut PPG Prajabatan PGSD, nanti kalau ikut P3K bisa ambil formasi untuk mapel bahasa Inggris tidak? Atau harus guru kelas? Nah ini penting banget ya. Maka sekarang pada saat menentukan pilihan, itu yang paling penting menjadi penentu nanti mau ngambil guru di apa. Jadi karena sertifnya yang diperoleh adalah guru kelas SD, seperti bidang PGSD yang dipilih, maka pada seleksi ASN P3K yang bersangkutan akan menjadi guru kelas. Jadi kalau bahasa Inggris tidak ingin jadi guru kelas, yang ambilnya sertifnya bahasa Inggris ya. Kalau sudah milih sertifnya guru kelas, maka ya akan menjadi guru kelas. Gitu nih, jadi udah banyak banget nih pertanyaan, tapi masih banyak banget pertanyaan. Kita masih punya waktu Bapak Ibu, tetap semangat. Pertanyaannya adalah untuk PPG Prajabatan, bagaimana cara agar terpanggil mengikuti program ini Bu? Serta syarat harus dipenuhi untuk masuk pendaftaran PPG Prajabatan itu apa? Jadi bagi Anda yang berminat mendaftar program PPG Prajabatan, bisa mengakses laman website PPG di alamat ppg.kemdikbud.go.id ya. Setelah masuk ke laman itu, lalu klik daftar PPG Prajabatan di pojok kanan atas. Ingat, masuk ke websitenya, klik daftar PPG Prajabatan di pojok kanan atas. Lalu di situ sebenarnya di website itu juga sudah ada syarat-syaratnya. Apa sih yang harus dipenuhi agar bisa ikut PPG Prajabatan? Misalnya, dia harus warga negara Indonesia, belum terdaftar di Dapodik, usia maksimal 35 tahun, lulusan S1 D4, IPK minimal 3, dan informasi lengkap yang lainnya boleh Bapak Ibu baca, serta tata cara pendaftarannya juga bisa diakses di laman website resmi Kemdikbud ya. Saat ini masih dibuka loh, jadi ayo beramai-ramai daftar, karena di situ Bapak Ibu akan mendapatkan beasiswa dari LPDP untuk mengikuti PPG Prajabatan. Tidak selamanya PPG Prajabatan berbeasiswa. Saat ini kami masih memanggil putra-putra terbaik Indonesia untuk bisa ikut PPG, maka kami siapkan beasiswa pendidikannya. Jangan khawatir untuk pembiayaannya. Gitu kan ya Mas? Siap. Semoga seterusnya kita bisa beri beasiswa ya. Ini pertanyaannya yang jurusan pendidikan memang pengen jadi guru. Mengapa jurusan lain harus menjadi saingan kami? Padahal mereka tidak belajar pendidikan di bangku kuliah. Dan kenapa anak pendidikan harus kuliah lagi di PPG? Mas Didi boleh maju jawab nggak pertanyaan ini? Siap. Ya, silakan. Jadi pertama, jangan takut dengan yang namanya persaingan. Ya. Ketika ingin mengambil PPG Prajabatan itu seleksi ujinya itu bukan hanya seleksi substantif yang sebagaimana diajarkan di jurusan-jurusan lain, namun perilaku, kemampuan pengajaran, komunikasi itu juga sangat dipertimbangkan, sehingga itu adalah bekal sebetulnya dari lulusan PPG Prajabatan. Nah, yang kedua tadi saya bilang jangan takut dengan adanya persaingan. Dengan adanya persaingan justru akan memacu setiap memacu kualitas adik-adik ini semua untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Ya. Ini sudah hukum alam di mana negara maju itu pasti penuh dengan persaingan. Jadi saya meminta bagi adik-adik yang memang berminat jadi guru, ikhlaskan visi misi, keinginan, dan tidak perlu mempertimbangkan hal-hal persaingan tersebut. Jadi kita memanggil putra-putra terbaik ya Mas ya. Betul, karena kita ini sebenarnya darurat guru. Jadi setiap tahun itu ada 70.000 kekosongan guru. Jadi kalau semua lulusan S1 D4 yang memang berminat untuk jadi guru daftar pun itu belum bisa memenuhi kekurangan guru kita.
sehingga kita membuka ruang bagi generasi muda yang memang punya ketertarikan untuk menjadi guru untuk ikut daftar. Seleksinya di mana ya? Pasti kalau yang dari pendidikan pasti lebih unggul ya, karena punya pengalaman latar belakang di bidang pengajaran. Nah, kalau ada orang yang memang berminat jadi guru, kenapa tidak? Karena bagi yang non-dik memang ingin memajukan anak bangsa, kita kasih kesempatan. Dan filternya adalah lolos seleksi. Jadi jangan takut ya, karena hingga saat ini, hingga setiap ditutup pendaftaran, kami masih kekurangan pendaftar. Jadi ayo, bagi siapa saja generasi muda yang punya passion jadi guru, yang punya keinginan mengabdikan diri, mendedikasikan diri menjadi guru, mari kita daftar PPG Prajabatan. Gitu kan ya Mas? Siap, Bu Dirjen. Dan saya yakin ya yang lulusan DIK pasti lebih unggul, karena mereka sudah punya bekal yang kuat ya. Oke. Dan ini Bu Dirjen, jangan takut untuk melangkah maju untuk menjadi guru, karena mulai hilangkan bahwa profesi guru itu bukan profesi yang menjanjikan. Iya. Ke depan akan berubah, Bu Dirjen. Iya, makanya ini satu hal yang membuat profesi guru akan diharapkan menjadi profesi impian, karena kami sedang fokus untuk mensertifikasi guru-guru dalam jabatan agar profesi guru menjadi profesi guru yang bermartabat, terhormat, membanggakan, dan mensejahterakan. Iya, bagi yang belum lulus administrasi, apakah masih ada harapan Bu untuk ikut PPG Jajab? Nah, ini tadi sebenarnya sudah kami jawab ya Mas ya. Betul. Bagi yang belum lulus administrasi tahun ini, silakan ikuti kembali seleksi administrasi juga tahun ini. Kalau selama ini kan kami sudah ada nih yang lulus administrasi, dan pantau jadwalnya di laman PPG. Sebenarnya tuh syarat administrasinya ringan banget ya Mas ya? Ya. Apa saja sih Mas? Ini sebetulnya di administrasi itu yang penting dilakukan hanyalah melihat linearitas, Bu Dirjen. Jadi apa lagi sih? Yang linearitas, misalnya kalau dia sejarah linearitas, apalagi kalau dia ini memang yang membutuhkan banyak durasi waktu selama ini pengurusan SKCK itu. Nah, cuma satu nih yang paling berat ngurus SKCK, yang lainnya tuh nggak ada. Kalau dulu ada harus punya NUPTK, sekarang nggak kan? Tidak, Bu. Nah, yang penting harus ada di Dapodik ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami membuat seringan mungkin seleksi administrasi, yang penting Bapak Ibu aktif di Dapodik hingga tahun ajaran 2023 gitu. Gampang Bapak Ibu, ayo segera lengkapi seleksi administrasinya dan mulai ngintip nih di laman ppg.kemendikbud.go.id. Ini ada lagi pertanyaan, bagaimana cara tahu dapat panggilan PPG Jajab? Cara taunya dari mana ya Bu Dirjen? Nanti untuk pemanggilan sasaran peserta PPG Jajab akan disampaikan melalui laman PPG atau akun SIM PKP masing-masing. Jadi jangan ini ya, ngintip-ngintip terus ya laman itu, daripada scrolling medsos ya. Mending Bapak Ibu ngintip-ngintip akun SIM PKB-nya dan juga laman-laman resmi dari Kemendikbud. Gitu toh Mas? Iya. Ini ada lagi nih Mas. Bu bertanya, ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris P3K di SD sebagai guru mapel. Nanti sudah dijawab nih ya. Mungkin sama ya pertanyaan dengan pertanyaan tadi. Jika kepanggil PPG bahasa Inggris tidak ya. Jadi pertanyaannya, ijazahnya S1 pendidikan bahasa Inggris P3K di SD sebagai guru mapel. Sudah PPG Prajab SD. Nanti bisa kepanggil Prajab PPG bahasa Inggris tidak Mas? Saya ini Bu Dirjen, karena sudah memiliki sertifikasi melalui PPG Prajabatan SD, lebih baik mulai berkarir sebagai guru itu sesuai dengan sertifikatnya ya. Dan kalau dia ngajar bahasa Inggris dapat sertifikasi nggak? Kalau sertifikasinya PPG itu? Bisa dalam regulasi yang ini yang akan kita keluarkan. Tapi harus ambil PPG lagi ya? Oh gitu. Namun ini Bu Dirjen, untuk pengetahuan para pelamar nanti, bahwa proporsi kebutuhan guru SD di nasional ini dibandingkan dengan SMP, SMA, SMK itu mencapai hampir 50%. Oh gitu. Jadi pendidikan kita secara nasional itu banyak membutuhkan guru SD. Dari total 3 juta guru, 50%-nya sekitar 1.500.000 sekian itu merupakan guru SD. Dan bagi teman-teman, membimbing anak yang baru tumbuh kembang Bu Dirjen itu sangat kami pentingkan sekali untuk di beberapa tahun ke depan. Iya, terima kasih. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ini jawaban dari Mas Direktur langsung ya.
Ini ada pertanyaan lagi nih, saya ngebut supaya semua pertanyaan bisa kita jawab karena banyak banget pertanyaan. Mohon bertanya Bu terkait lokasi preferensi pengabdian. Apakah itu berhubungan dengan lokasi praktek mengajar atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Nah ini gantian saya yang menjawab. Tadi kan preferensi pengabdian sudah dijawab oleh Mas Direktur. Nah informasi preferensi lokasi pengabdian akan sangat berpengaruh pada lokasi perkuliahan PPG teman-teman nanti, di mana dalam perkuliahan tersebut dan akan ada praktek mengajar yaitu mata kuliah PPL. Jika memilih preferensinya di Jawa Tengah, maka kuliahnya di kampus-kampus Jawa Tengah. Jika memilih preferensi di Kalimantan Tengah, maka nanti di Universitas Palangkaraya, kurang lebih seperti itu, atau universitas lain yang ada di preferensi tempat. Gitu kan ya Mas ya? Siap, ya. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya, apakah ada PPG kategori khusus bagi lulusan guru penggerak seperti tahun 2023? Nah ini informasi penting bagi para guru penggerak di seluruh Indonesia yang belum sertifikasi pendidik. Jadi untuk guru penggerak, untuk lulusan PLPG yang belum berhasil mendapat sertifikat pendidik, maka tahun ini mendapatkan kesempatan PPG khusus. Jadi mendapatkan pengakuan ya, dari pengakuan lebih besar pada SKS-nya bagi dua kategori yang tadi saya sebut untuk ikut PPG di tahun 2024. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Tentu kami ingin keaktifan Bapak Ibu dalam terus mengecek dan mendaftar. Baik, kita lanjut nih pertanyaan untuk Mas Direktur nih. Pertanyaannya, PPG Praja berbayar enggak, Mas? Untuk saat ini masih Rp 0 gitu Jen. Oh, jadi beasiswa penuh ya? Masih dari dibiayai oleh APDP. negara. Betul. Oh, luar biasa ini. Namun ini berhati-hati apabila nanti supply demand itu meningkat, Ya. dalam hukum ekonomi harga pasti naik Bu Jen. Ya. Nah, ketika sudah banyak persaingan, maka akan ada harga yang memang harus dibayarkan. Artinya, bagi teman-teman, bagi adik-adik yang memang sudah lulus kuliah S1, ini saat ini pendaftaran sedang dibuka, Bu Dian. Ya. Nah, bagi yang sudah lulus, terutama dari pendidikan, segera manfaatkan kesempatan di tahun ini, karena Rp 0 itu belum tentu akan berlanjut. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau dirupiahkan itu lumayan besar ya, biasanya diberikan oleh PDP. Kurang lebih untuk kuliah 2 semester itu hampir sama dengan S2 loh, 17 juta, ya kan? Nominalnya 17 juta, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan kami juga ingin uang negara yang sudah dipakai belajar oleh para bapak ibu guru, calon guru itu benar-benar bermanfaat dengan menjadi guru. Oleh karena itu kami menambahkan preferensi pengabdian agar yang mendapatkan beasiswa benar-benar memanfaatkan ilmunya untuk mendidik anak-anak bangsa. Karena beasiswanya tidak kecil, 17 juta untuk 2 semester. Jadi 1 semester hampir 8,5 ya, 8,5 juta loh, besar sekali. Masih ada 15 menit lagi, kita masih ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ayo bagi yang masih punya pertanyaan, terus tulis pertanyaannya, kami akan ngebut untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya, saya sudah pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Tapi kenapa sampai sekarang belum keluar hasil pretestnya, Bu? Ya, nih bagi Mas Refki Irawan dan Bapak Ibu guru yang lainnya yang sudah mengikuti pretest PPG atau yang sudah mengikuti seleksi akademik PPG tahun sebelumnya, bukan hanya tahun 2023 ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya, artinya sudah terdata sebagai antrian PPG Jajab tahun 2024. Bapak Ibu yang tadi saya sebut bagian dari 600.000 yang akan terpanggil untuk ikut PPG tahun ini. Silakan siap-siap dan tunggu informasi PPG Jajab tahun 2024 yang segera akan rilis dalam waktu dekat. Sabar ya, pokoknya yang sudah ikut pretest, yang sudah belum diumumkan hasilnya, itu adalah bagian dari antrian PPG Jajab tahun 2024. Begitu Bapak Ibu, semangat. Mohon izin bertanya, untuk kriteria yang diutamakan seperti apa sih PPG Jajab dan berapa kuotanya Ibu untuk tahun ini? Apa Mas kriterianya? Izin Bu, ini untuk itu tidak ada kuota Bu Dijen untuk dalam jabatan. Ya. Semua guru yang telah S1 selesai administrasi dan
yang ada di dalam yang ada dalam Dapodik sampai tahun 2023 aktif ya. Pembelajaran 2003-2004 Aktif, pokoknya aktif di Ya, Dapodik. langsung buka SIM PKB untuk dapat mengikuti. Tuh kan, nggak ada kuota. Itu yang ngomong Mas Dir loh ya, nggak ada kuota nih Bapak Ibu. Pokoknya siapa saja yang memenuhi syarat akan dipanggil. Dan Berapa sih kemampuan kita untuk mempertigakan guru-guru itu? sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya kan kisarannya sekitar 40.000, 60.000 Iya. gitu ya. Namun kemampuan kali ini kita membuat sampai dengan 800.000 Tuh 800.000 nih. untuk penganggaran. Ya. Untuk kapasitas kemampuan IT itu sampai dengan 1.200.000. Nih Bapak Ibu, kabar gembira dari Mas Direktur dan semua tim yang sekarang ada di sini juga nih membersamai kita. Jadi sekarang nggak ada kuota lagi. Kami sudah menyiapkan belajar mandiri menggunakan platform. Kemampuan kapasitas teknologi kita sampai 1,2 juta. Tapi kemampuan anggaran tahun ini hingga 800.000. Jadi ayo siapa saja yang ada kriteria-kriteria yang syarat administrasi saja itu bisa ikut PPG Prajab tahun ini. Dan tentu kami ingin meskipun belajar mandiri nantinya Bapak Ibu benar-benar belajar modul ya. Modulnya hanya 3 yang harus dipelajari. Dengan belajar modul itu Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan ujiannya. Begitu Betul, kan ya Mas? betul. Yang nanti kriteria kelulusannya hanya dari uji kompetensinya maupun UP-nya. Izin Bu, Apalagi? menambahkan untuk semangat Bu. Gimana? Jadi karena mungkin biasanya ada kuota dan pemanggilan gitu, banyak guru-guru yang misalnya masih muda atau TMT-nya masih rendah, Ya. merasa oh paling nanti saya dipanggilnya suatu saat nanti, Ya. gitu, utama kan senior. Nah untuk kali ini bagi seluruh individu baik negeri swasta baik tua muda yang tidak punya NUPTK sekalipun, asalkan dia terdaftar di Dapodik, jangan nunggu panggilan. Kita justru menunggu rekan-rekan semua, rekan-rekan guru untuk mendaftarkan dirinya dan siap untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Ya. Ya ini Mas Direktur yang disampaikan Mas Direktur. Dan bagi seluruh guru, apalagi guru-guru yang sudah lama mengabdi, ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu, persembahan dedikasi kami untuk Bapak Ibu guru dalam jabatan untuk bisa menjadi guru tersertifikasi. Ya, ini kesempatan yang kita sediakan bersama-sama. Ini ada pertanyaan nih. Maaf Bu, bagaimana dengan PNS TMT tahun 2020 yang belum pernah ke jaring pretest? Nah, bagi yang belum pernah ke jaring pretest, PNS TMT tahun 2020 silahkan mengikuti seleksi PPG Daljab tahun 2024. Tunggu informasi dan jadwal tata cara akan diinfokan dalam laman PPG. Jadi ini adalah laman yang wajib Bapak Ibu guru terus pantau. Nah, ini adalah yang dimaksudkan seleksi di sini seleksi administrasi Bu ya? Iya, seleksi Bukan hanya- administrasi. bukan pretest. Ya, nanti nggak ada lagi seleksi pretest nih Bapak Ibu, seleksi administrasi. Bu kitab berijazah pendidikan matematika dan lulus P3K guru kelas. Apakah wajib kuliah penyetaraan dulu agar bisa ikut PPG dalam jabatan? Ijazah matematika lulus P3K guru kelas. Apa itu? Mungkin maksudnya penyetaraan dalam bidang ini. Bidangnya ya, Tapi guru kelas ya. bagus ya. Nggak perlu. Jadi kalau sudah lulus P3K guru kelas, ya sudah nanti akan menjadi guru kelas kan? Betul. Pengalaman mengajarnya itu sudah Iya. sangat diakui. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati seluruh Indonesia yang masih bergabung bersama kami. Sepertinya waktunya kita sudah habis, kurang lebih 1 jam. Kita ngopi sore bareng Bapak Ibu guru dan saya ditemani oleh Mas Direktur Adhika yang setia menemani saya hingga berakhirnya sesi ngopi ini. Terima kasih Mas Dir.